Halo Sobat Obsesi, Ayah Bunda, senang sekali pada hari ini Sobat Obsesi dalam acara Podcast Obsesi Obrolan Sehat Taman Sari. Saya, Desri Rini, akan menemani Sobat semua di ruang dengar Podcast Puskesmas Taman Sari. Bertepatan dengan momen Hari Asma Sedunia 2026, kita akan mengangkat topik yang sering terlewatkan oleh orang tua, yang judulnya Jangan Tunggu Mengenali Gejala Asma pada Si Kecil. Banyak yang kita mikir kalau asma harus ada bunyi ngik-ngik atau mengi, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Sebelumnya, Sobat Obsesi, jika ada yang perlu ditanyakan bisa chat langsung ke nomor Puskesmas Taman Sari 0882 76 37 3207. Sebelumnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, sekarang di samping saya sudah hadir narasumber kita, seorang dokter anak, Dr. Ratna Setiaasih. Beliau bertugas di RSUD Depati Hamzah dan Rumah Sakit Ibu Anak Rona. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Sobat Podcast Taman Sari ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya di acara podcast kita ya. Langsung aja dokter ya, kita ke topik utama kita tentang asma pada anak. Kenapa sih dok, misalnya orang tua itu kita tidak boleh berpatokan pada suara mengi untuk mencurigai anak terkena asma? Oke, baik. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu ya, apa sih asma itu gitu ya. Jadi asma itu adalah suatu penyakit ya yang ditandai oleh gejala-gejala akibat dari gangguan dan penyempitan pada saluran nafas. Jadi ingat bahwa ditandai oleh gejala-gejala akibat gangguan dan penyempitan saluran pernafasan. Nah, gitu. Jadi kenapa tidak harus mengi? Ya karena tadi tanda-tandanya ada gejala-gejala akibat gangguan saluran nafas ya dan penyempitan saluran nafas. Nah, kalau tidak terjadi penyempitan maka tidak akan terjadi mengi gitu. Tetapi apakah asma itu harus mengi? Tidak. Jadi asma itu hanya batuk-batuk saja itu sudah kita bisa curigai sebagai suatu asma. Gitu. Dok, kalau misalnya dia lebih ke spesifik asma itu dok, misal ditemukan anak, kalau dokter bilang kan harus batuk-batuk juga bisa dikatakan dengan asma dokter ya. Jadi berapa lama dari batuk itu dia bisa timbul sakit asma itu? Oke, jadi asma ini tadi gejalanya salah satunya adalah batuk ya. Batuknya seperti apa? Nah, batuk ini juga akan berbeda dengan batuk yang akibat pneumonia, akibat dari TBC gitu ya. Jadi khasnya asma ini adalah bahwa si anak ini harus punya adanya faktor alergi atau faktor namanya riwayat atopi. Ada nggak di dalam keluarga itu yang memang ada alerginya? Misalnya orang tuanya, bapak ibunya, kakek neneknya, misalnya tante-tantenya gitu ya. Nah itu kalau ada keluarga yang alergi, apapun bentuk alerginya, kan kita tahu nih bentuk alergi bisa rinitis, bersin-bersin, bisa merah-merah dalam tubuhnya gitu ya. Nah itu apapun bentuk alerginya maka dia akan beresiko si anak ini gitu ya. Si anak ini beresiko untuk mempunyai alergi dan salah satu bentuk alergi itu ya adalah asma ini. Nah, asma ini tadi kan gejalanya adalah batuk ya. Nah, hasilnya lagi apa? Batuk ini kalau memang tidak disertai dengan infeksi, maka dia batuknya tidak disertai dengan demam. Jadi batuk yang udah dikasih obat batuk nggak sembuh-sembuh, mungkin dikasih antibiotik juga nggak sembuh-sembuh, karena kita berpikir ini batuknya lama, ya nggak sembuh-sembuh, mungkin sudah sampai 1 bulan kok batuknya masih sih gitu ya. Nah, jadi itu harus kita curigai sebagai suatu asma. Nah, asma ini tidak
karena dia ada faktor namanya faktor pencetus atau faktor alerginya, maka kita harus mencari tahu apa sih faktor pencetus si asma ini, begitu ya, atau gejala batuknya, apa sih yang mencetuskan anak itu batuk. Nah, faktor pencetus ini macam-macam ya. Jadi jangan nanti ayah bunda harus perhatikan salah satunya apa, faktor pencetusnya itu lingkungan. Nah, lingkungannya apa? Lingkungan di rumah nih, di rumah kasurnya bagaimana, apakah masih pakai kapuk gitu ya. Mungkin sekarang udah jarang ya yang pakai kapuk ya. Nah, mungkin apakah si anak ini bonekanya bulu-bulu nih. Nah, bulu-bulu itu kan dia menyerap debu, sehingga debu itu bisa masuk ke dalam saluran nafas sehingga dapat menyebabkan batuk. Tuh boneka, selimut, ya kan, selimut anak-anak kan banyak tuh yang bulu-bulu ya, makanya. Jadi karpet gitu karpet yang bulu-bulu. Jadi yang sifatnya seperti itu yang menyerap debu, dia akan mencetuskan gitu ya. Lingkungan, kipas angin yang udah lama tidak dibersihkan, AC, filter AC yang sudah lama tidak dibersihkan, itu kan akan menyebabkan partikel-partikel debu yang kasat mata kita, maksudnya yang tidak bisa terlihat oleh kita gitu ya. Nah, itu lingkungan. Cuaca nih yang panas tiba-tiba ke dingin, misalnya dari luar dia masuk ke dalam ruangan yang AC atau yang dingin sekali. Nah, itu juga akan mencetuskan nih, perubahan cuaca akan mencetuskan dia batuk. Nah, batuk ini baru nanti dia akan sesak napas, baru dia bisa mengi kayak gitu. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu bisa makanan. Nah, jadi makanan ini yang paling sering yang membuat anak-anak menjadi batuk. Nah, apa sih makanan yang mencetuskan batuk? Salah satunya adalah kacang-kacangan, coklat ya, kemudian itu snack ya, ciki, coklat, tahu, Cheetos dan sebagainya, segala macamnya itu. Nah, itu bisa mencetuskan batuk ya. Kemudian saus ya, kemudian es yang ada zat pewarnanya tuh, itu juga bisa mencetuskan batuk. Nah, ada juga beberapa buah yang memang mencetuskan batuk, contohnya semangka, kelengkeng, rambutan. Nah, itu bisa mencetuskan si anak batuk ya. Kemudian faktor apa lagi ya? Faktor infeksi. Misalnya dia batuk pilek, ketularan sama temennya sekolah, bisa dia infeksi pneumonia atau infeksi saluran napas bagian atas. Nah, itu juga bisa mencetuskan sesak atau asma tadi ya. Jadi dan yang terakhir adalah kondisi psikis nih. Kondisi psikis, soalnya dia emosi yang berlebihan, sedih, dia nangis berlebihan, itu juga bisa mencetuskan asma. Atau yang terlalu gembira, terlalu tertawa, terbahak-bahak, yang berlebihan yang tertawanya, sehingga itu juga bisa mencetuskan asma. Jadi pencetus-pencetus inilah yang harus kita pahami sebagai orang tua, mana sih yang bisa menyebabkan anak kita ini batuk. Nah, kayak begitu. Jadi tidak sesederhana itu seorang anak akan terjadi asma gitu, Mbak. Gitu. Jadi makanya kalau saya menghadapi orang tua, "Lu, anak saya kok batuknya nggak sembuh-sembuh," itu saya gali nih. Ibu makannya gimana? Suka jajan nggak anaknya? Jajan ciki-ciki atau coklat-coklat. Nah, itu kalau kita sudah dapat informasi tersebut, baru kita bisa mengedukasi bahwa ini loh yang menyebabkan batuk gitu ya, sehingga itu baru di makanan-makanan tersebut yang mencetuskan batuk ya dikurangin atau kalau bisa dihindari gitu, Mbak. Itu dok, perbedaannya dok, perbedaan batuk biasa dengan alergi gitu. Oh, batuk biasa, dia kalau batuk biasa akan sembuh dengan pengobatan biasa. Kalau ini infeksi ya, kita bicara infeksi saluran napas bagian atas nih. Kalau diberikan obat infeksi ya dia sembuh dalam waktu 3-5 hari. Tetapi kalau asma tidak akan sembuh, dia selama pencetus tadi belum ditemukan. Bukan, pencetus itu masih tetap dikonsumsi atau mengenai si anak tersebut, maka dia nggak akan sembuh-sembuh batuknya. Misalnya nih dia
makan ciki terus. Nah, selama ciki itu nggak disetop, nggak di-stop, berarti belum. tetap aja batuknya sampai sepanjang tahun misalnya kayak begitu, sepanjang bulan ya mau gimana mau sembuh kan. Nah, jadi asma ini pengobatannya adalah pengendalian. Jadi pengendalian dari apa? Pengendalian dan menghindari faktor pencetus gitu ya. Kalau faktor pencetusnya bisa kita hindari, maka hal-hal tersebut tidak akan terjadi gitu. Gitu jadi misalnya nih dok, orang tua dok ya punya riwayat asma atau alergi, nah, apakah anaknya itu otomatis rentan juga terkena asma? Iya betul. Jadi kalau orang tua nih, salah satu aja orang tua yang mengidap alergi, mempunyai alergi, riwayat alergi, apapun alerginya, mau dia asma, mau dia rinitis alergi, mau dia dermatitis alergi begitu ya, maka si anak ini akan berpotensi sebesar 25% akan menyebabkan untuk alergi juga. Untuk alergi juga, tetapi ya? alerginya si anak ini belum tentu asma gitu. Gitu. Bisa dia alergi yang dalam bentuk yang lain, tetapi dia sudah punya nih, sudah punya bekal, dia punya dapat limpahan dari orang tua bahwa dia 25% dia sudah mempunyai bakat itu. Itu kalau salah satu orang tua. Kalau dua-dua orang tua ini mengidap alergi, maka si anak berpotensi 50%. 50% dari gen orang. Iya, 50% akan mempunyai bakat alergi gitu. Tapi bentuknya tadi berbeda-beda, belum tentu sama dengan orang tuanya. Gitu. Nah, yang dokter jelaskan tadi dokter ya, salah satu pencetus asma itu kan ya terlalu gembira. Nah, kok bisa dari terlalu gembira kok dia bisa ke asma itu dok? Iya. Jadi psikis ini juga mempunyai salah satu faktor ya pencetus yang gembira. Jadi ketawa nih. Ketawa terlalu berlebihan akhirnya mencetuskan apa? Batuk. Nah, gitu. Batuknya itulah yang akhirnya akan menyebabkan jadinya asma tadi gitu. Kalau tidak batuk ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti karena kalau anak-anak kan kalau terlalu euforia, terlalu bergembira, pasti kan dia batuk gitu ya. Gara-gara pencetusnya karena dia menyebabkan batuk itu. Dengan dia gembira, dia kan pasti aktivitasnya akan meningkat, begitu ya. Dengan meningkatnya aktivitas, ya otomatis dia akan salah satunya bisa mencetuskan tadi dia kelelahan, setelah kelelahan ya batuk bisa gitu. Jadi gitu dokter ya. Nah, untuk lingkungan rumah sendiri dokter, pemicu utama itu kan yang membuat anak sering tanpa kita sadari itu, misalnya kata dokter tadi kayak lingkungan dokter ya, kayak rumah itu kayak karpet misalnya kan, debu, nah asap rokok dokter. Nah iya, saya lupa. Jadi salah satunya memang saya lupa menyebutkan, salah satunya asap. Asap itu apapun bentuk asapnya, mau dia asap rokok, mau dia asap pembakaran sampah ya, atau dia asap dari obat nyamuk, nyamuk bakar yang masih dipakai mungkin ya sama masyarakat, itu bisa mencetuskan batuk. Nah itu, jadi asap itu betul-betul dihindari gitu. Apalagi asap rokok yang orang tuanya nih, ayahnya merokok atau kakeknya yang merokok dalam satu rumah, dan kita tidak melarang merokok, ya silahkan merokok, tetapi tempatnya di luar rumah. Kalau mau, apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil, ya pada saat setelah selesai merokok dia ganti baju, sikat gigi, kumur-kumur, sehingga bekas-bekas asap yang menempel atau melekat di bajunya itu tidak terhirup oleh si anak. Begitu. Apalagi kalau misalnya memang anak udah ada bakat asma. Apalagi sudah punya bakat tadi ya, jadi akan mudah sekali akan tercetuskan. Gara-gara hanya dari asap rokok itu dokter ya. Betul. Gitu. Jadi untuk itu dok, penanganannya dok, misalnya kan kenapa asma itu sampai dia bisa diopname gitu dok, sampai dia dirawat di rumah sakit itu dok? Iya, jadi asma itu bisa dirawat, kita melihat ada kategori serangan asmanya. Jadi kalau dia tidak serangan, anak ini ya biasa-biasa saja, batuk-batuk biasa, kita memberikan obat batuk, memberikan obat alergi begitu ya, sudah rawat jalan. Tetapi
bagaimana yang misalnya dia tiba-tiba serangan asma, sesak napas. Nah, sesak napas ini dibagi, kalau pada asma dibagi menjadi 3, ringan, sedang, berat, dan mengancam gagal napas atau henti napas. Jadi ada 3 ini. Nah, kalau dia ringan sedang, dia bisa ke rumah sakit, dilakukan inhalasi, maka perbaikan asmanya bisa pulang. Tapi yang kategori berat dan mengancam gagal napas itu wajib dirawat inapkan, karena kita akan memberikan obat-obatan yang untuk kan ini kan kalau asma ini kan terjadi penyempitan saluran napas. Nah, sehingga pengobatannya kita akan membuka saluran napas tersebut. Nah, dengan apalagi dengan kategori berat dan mengancam gagal napas, itu kita akan betul mengevaluasi setiap 1-2 jam sesaknya berkurang atau tidak, begitu ya. Nah, obat-obatnya juga diberikan lewat infus, suntikan. Nah, itu yang kita pantau. Nah, anak dengan asma ini ya butuh perawatan sekitar 2-3 hari lah, biasanya kayak gitu. 2-3 hari, kalau dia sudah perbaikan bisa pulang. Kalau bisa pulang. Iya. Berarti misal dirawat di rumah sakit itu tetap dipakai yang oksigen itu, Dokter? Iya, kan dia kan tadi kan kategorinya sesak napas dengan serangan yang berat nih. Berat dan mengancam gagal napas. Nah, serangan berat ini dia tidak bisa lepas oksigen di awal-awal, jadi dia masih butuh oksigen. Oksigen ini pun kalau untuk yang berat dia pasti menggunakan oksigen yang sungkup nih, Mbak, yang besar ya. Kalau yang nasal itu yang biasa, dia biasanya tidak mampu gitu ya, nggak kuat gitu. Jadi biasanya dia pakai yang sungkup. Nah, itu nanti kita pantau. Itu jadi dipantau beberapa jam. Nah, hanya itu kita lihat kalau klinisnya perbaikan, maka ya oksigennya bisa dilepas perlahan. Ini, Dok, pertolongannya pertama kali, Dok, di rumah, Dok. Langkah-langkahnya, Dok, langkah-langkah pertama kali di rumah waktu anak terkena asma. Kita sebagai orang tua itu harus ngapain dulu, Dok? Terkena asma ini bentuk serangan tidak? Iya. Ya kan, kalau dia bentuk serangan, kalau misalnya dia memang tahu nih anaknya asma, dia punya, biasanya ini kan kalau orang tua tahu anaknya asma, dia punya nih alat inhalasi ya, alat nebulisasi, punya obatnya bahkan biasanya itu. Nah, kalau orang tua yang memang sudah punya alat tersebut, bisa dilakukan nebulisasi di rumah gitu ya, dan pemasangan oksigen kalau ada. Tapi kalau dia tidak punya oksigen, tidak punya alat nebulisasi, maka secepatnya dibawa ke rumah sakit. Nah, itu kalau dia dalam kondisi serangan. Kalau dia tidak dalam kondisi serangan, hanya batuk-batuk, nah berarti apa nih yang mencetuskan batuk? Dicari tahu nih anaknya habis makan apa atau habis terpapar apa gitu ya. Nah, setelah orang tua tahu dia habis makan sesuatu yang mencetuskan batuk, maka makanan tersebut kita hindari atau kita stop dulu, dan banyak minum air putih hangat begitu. Nah, kalau dia jadi, Dok, misalnya kan anak nih di rumah nih, Dok, kan istilahnya tuh baru, belum sama sekali dia belum pernah sakit asma gitu. Jadi pertama kali orang tua itu posisi anaknya harus gimana, Dok? Apakah harus duduk, apa harus dibaringkan? Dalam bentuk apa nih, serangan? Gitu kan, anak ini misalnya belum pernah sama sekali, tiba-tiba habis main, tiba-tiba dia pulang, dia sesak, begitu. Ya, kalau tiba-tiba sesak ya diistirahatkan dulu, didudukkan, jangan ditidurkan ya. Pakaian yang ketat dibuka gitu ya, kancing-kancingnya dibuka dulu yang ketat-ketat. Nah, itu untuk melonggarkan sehingga dia bisa bernafas gitu. Jadi dalam posisi duduk gitu ya, jangan tiduran. Tapi tadi melonggarkan semua pakaian yang sifatnya ketat lah gitu ya. Nah, itu kita longgarkan. Setelah itu kalau memang tidak ada perbaikan ya bawa ke rumah sakit secepatnya. Jadi intinya sebagai orang tuh jangan cemas dulu, Dok, ya. Ya, betul. Jadi ayah bunda ini kalau menghadapi ya, kita memaklumi ya orang tua yang menghadapi anak-anak yang tiba-tiba sesak, tiba-tiba kejang atau demam tinggi, pasti panik luar biasa. Tetapi kita harus mengendalikan panikan tersebut supaya kita bisa
mengantisipasi ya, melakukan sesuatu tindakan untuk membantu si anak ini begitu. Nih dokter, mitos atau fakta nih dok, Ya. obat hirup atau inhaler tuh bisa bikin kita kecanduan nggak dok untuk kita pemakaian jangka panjang? Oh, asma ya, itu asma. Enggak, jadi sekarang saat ini dengan guideline terbaru, dengan pedoman terbaru, malah obat-obat yang inhalasi, yang inhaler itu atau obat hisap itu sangat direkomendasikan untuk mengendalikan asma supaya dia tidak sering serangan. Nah itu, kalau anak ini sering serangan, maka akan mengganggu kualitas hidup si anak ini. Nanti gangguan tidur, gangguan belajar si anak ini, sehingga nanti akan ya tadi menurunkan prestasi anak di sekolah. Nah, obat-obat ini tidak akan membuat kecanduan, tetapi malah dia akan mengendalikan si asma ini supaya si serangannya tidak terjadi, terlalu sering, begitu. Jadi itu mitos ya. Jadi dok, misalnya usia berapa dia mulai terkena asma itu dok? Apakah bisa bayi atau dia udah balita gitu dok? Untuk asma kita prevalensinya atau kejadiannya paling banyak yang di atas 2 tahun yang baru kita bisa mendiagnosis itu suatu asma, karena masih di bawah 2 tahun masih ada penyakit-penyakit yang memang mirip dengan asma begitu, penyakit infeksi ya, infeksi penyakit saluran nafas yang gejala-gejalanya mirip dengan asma, tapi kita belum bisa menegakkan pada saat itu langsung asma gitu. Nah misalnya nih dok, ada pasien nih ke tempat praktek dokter gitu, jadi orang tuanya nih misalnya hanya mengatakan anak aku ada suara ngik. Nah tapi cuma 1 hari dokter, besok paginya lagi enggak. Nah besoknya lagi ada ngik-ngiknya lagi. Apakah itu bisa dikatakan asma juga dokter? Belum tentu juga. Jadi tergantung tadi usia anaknya ini berapa, kemudian gejala selain itu apa yang mencetuskan bunyi ngik-ngiknya itu, apakah ada demam, ada batuk sebelumnya, ataukah dia ada tertelan sesuatu gitu ya. Jadi belum tentu itu asma. Makanya sehingga kita harus menggali lebih jauh apa sih yang menyebabkan anak ini bunyi ngik-ngik tadi gitu. Jadi tidak serta-merta kita langsung kalau bunyi ngik-ngik langsung asma gitu, enggak. Dokter. Jadi anak satu lagi nih dok, misalnya pertanyaannya, orang tua dari misalnya turunan dari kakek nenek nggak ada yang asma, sudah itu dia tiba-tiba anaknya dia ada asma, berarti itu bukan faktor keturunan dok ya, bisa juga misalnya dari lingkungan gitu. Kalau misalnya dia nggak ada nggak ada dari orang tua, dari turunan orang tua, kakek nenek dari sebelah orang tua perempuan maupun orang tua laki-laki, dia nggak ada penderita asma. Jadi tadi memang keturunan tidak ada asma, tapi tadi tuh ada alergi. Nah, jadi faktor alergi ini ada nggak di keluarga besar? Ini bukan hanya asma, bukan hanya asma. Kalau dia ada faktor alergi, ternyata kakek neneknya dia nggak ada asma, semuanya nggak ada yang asma, tapi kakek neneknya punya alergi. Misalnya makan udang gatal-gatal, si bapak ibunya kena debu bersin-bersin. Itu kan salah satu bentuk alergi, sehingga itulah yang menyebabkan si anak ini punya bakat atau faktor risiko, dan dia sudah mempunyai limpahan tadi kan 25-50% bakat alergi. Nah, alergi inilah yang akan mencetuskan, salah satunya adalah asma. Gitu. Nah, kalau penyebab terjadinya asma akut itu dok, penyebabnya? Iya. Macam-macam tadi. Bisa tadi faktor pencetusnya apa? Kita lihat faktor pencetusnya juga faktor ya. pencetusnya apa nih? Dia bisa serangan tiba-tiba kan gitu. Apakah infeksi yang sudah beberapa hari sebelumnya dia batuk, pilek, demam segala macam, ataukah memang ada lingkungan yang dia tiba-tiba terpapar asap rokok yang berlebihan, terus tiba-tiba dia serangan. Kemudian apakah dia memakan sesuatu
misalnya tadi ciki-ciki yang banyak berlebihan, ya itu juga bisa. Itu juga bisa Jadi Dok, ya. tergantung nih apa yang mencetuskan dia, membuat dia serangan. Itu harus kita gali, harus kita tanyakan. Gitu. Itu Dok, terapi penyakit asma itu Dok, selain kita nebu, apa Dok? Nah, terapi untuk anak asma atau yang orang tua yang asma ini selain nebulisasi atau inhalasi tadi ya, tadi salah satunya obat isap atau obat inhaler yang digunakan secara sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan episodik sesuai dengan kekerapan si anak ini serangan asma, ya kan? Kemudian yang ketiga ya melakukan penghindaran atau menghindari faktor pencetus. Gitu. Sebetulnya nomor satu adalah menghindari faktor pencetus. Kalau si anak nih masih pencetusnya, misalnya pencetusnya adalah makanan, ciki gitu ya, tapi dia masih aja makan ciki, makan tahu segala macam ya, gimana mau sembuh? Mau minum obat, mau diuap, mau dinebulisasi sebanyak apapun, kalau dia tidak menghindari faktor pencetus, maka asmanya atau serangannya akan selalu muncul. Gitu. Jadi obatnya apa? Ya menghindari pencetus. Gitu. Nomor satu adalah menghindari pencetus. Baru yang kedua ya nebulisasi. Tadi obat inhaler atau obat hisap. Gitu. Jadi untuk faktor-faktor yang memperberat asma juga harus kita cari faktor pencetusnya juga Dok ya, apa ya? Betul. Apakah dari dia lingkungan, makanan ya. Kadang-kadang kan si anak ini kan nggak mau ngomong nih, bohong gitu ya. Kamu habis makan apa? Nggak makan apa-apa. Saya sering sekali kayak gitu di poli atau di rawat inap, kita suruh ini nih bapak ibunya suruh keluar dulu nih. Tanyakan anaknya, kan anaknya biasanya anak udah agak gede nih, udah 5 tahun gitu ya. Kita tanyakan, habis makan apa kemarin? Ada makan es, baru dia cerita. Ternyata dia habis makan misalnya makan telur gulung pakai saus, nah itu kan dia minyak, ini juga bisa mencetuskan batuk. Akhirnya habis itu dia batuk-batuk, terus makan es segala macam, dia nggak ngomong sama ibunya gitu. Jadi memang takut dimarah Dok. takut dimarahin ibunya kan gitu. Jadi memang harus kita pelan-pelan menggali faktor pencetus itu gitu. Nah, asma ini menular nggak Dok? Asma ini tidak menular, ya, kecuali yang mencetuskannya. Misalnya yang mencetuskannya infeksi, ya infeksinya yang bisa menularkan, tapi bukan asma. Bukan asmanya. Iya. Asma ini bukan penyakit menular. Bukan penyakit menular Dokter, yang nggak kayak TB. Bukan kayak TBC, bukan kayak pneumonia, bukan kayak COVID gitu ya. Nah itu bukan. Ini Dok, sakit nih, ada yang nanya nih Dok dari sahabat podcast. Kira-kira sakit asma ini ditanggung BPJS nggak Dok? Ditanggung. Ya, Dok, ya. Ditanggung. Obatnya pun sampai yang inhaler atau obat hisap pun ditanggung sama BPJS. Ditanggung Dok. Tanggung. Berarti misal nih Dok, kita kan obat, misalnya kita dirawat nih, dirawat, pulang kan pasti kita dibekali obat tuh Dok. Nah kalau kita beli secara tanpa resep Dokter, bisa di apotek kayak gitu? Kan ada misalnya ada obatnya nih. Tergantung obat apa. Kalau misalnya obat-obat yang obat tertentu kayak antibiotik, obat yang memerlukan resep ya tidak bisa. Tapi kalau obat batuk yang bisa dibeli bebas ya bisa, begitu kan? Gitu. Jadi kalau ini saya sebaiknya menggunakan resep sehingga tidak salah lah obatnya begitu. Berarti kita nggak salah dosis, nggak salah cara penggunaannya Dokter ya. Gitu. Nih Dok, misalnya nih Dok, dari kayak bulu kucing, bisa? Bisa, iya. Terkena. Iya binatang ya, binatang tadi salah satunya saya juga lupa. Jadi binatang bisa mencetuskan batuk juga tadi. Jadi bisa. Kucing, burung, ayam. Nah, itu bisa. Yang ayam ini pas bulu halus halusnya. Yang sering main ayam ya, kalau nggak sering main ayam dia enggak. Kucing dipeluk-peluk gitu kan, tidur sama kucing kayak gitu kan. Jadi bulu-bulunya kan terhirup sama kita bisa mencetuskan tadi. Nih kan ya. Kalau yang dari kucing tadi Dok, kalau yang dari kucing ini kan biarpun kucingnya itu istilahnya udah divaksin ya Dok ya.
tapi masih bisa dari bulunya itu. Masih bisa. Masih bisa. Iya. Jadi biarpun kucingnya itu udah diimunisasi atau sudah di itu, tetap bulunya tuh kalau dia rontok bisa teririt, bisa menyebabkan asma. Mencetuskan batuk dan akhirnya asma. Maka tergantung si anak ini pencetusnya apa. Kalau dia pencetusnya bukan bulu kucing atau bulu hewan atau bulu binatang, ya dia nggak akan batuk. Misalnya dia pencetusnya ciki makanan gitu ya, nah berarti dia dengan bulu ini mungkin aman-aman aja. Jadi tergantung apa sih yang menyebabkan anak ini tadi itu pencetusnya apa. Karena setiap anak berbeda-beda. Ada yang dia pencetusnya bulu kucing, tapi dengan makanan yang lain tidak nih. Tapi kalau terpapar terus juga bisa kan. Ini kan namanya faktor risiko. Jadi faktor-faktor risiko pencetus ini bisa menyebabkan asma, batuk dan asma. Gitu. Jadi ya dihindari aja. Kayak. Bentar dok, kita lihat itu dulu. Ada yang ini. Nah ini dok, misalnya nih dok, asma ya dok ya, misalnya asma nih pada anak. Asma ini dia bisa nggak dok, misalnya anak nih asma, tapi dia apa namanya dok, kalau misalnya memberatkan nggak, dia bisa ke penyakit lainnya nggak kayak gitu? Oh, membuat komplikasi ya. Kalau asma ini yang berat adalah infeksi saluran nafasnya. Ya, jadi bisa dari saluran nafas atas dia bisa memberat menjadi infeksi saluran nafas bagian bawah. Itu bisa. Itu infeksinya. Oh, dari infeksinya ya, infeksinya, bukan hanya gara-gara asmanya ya. Ya, gitu. Infeksinya yang menyebabkan nanti dia jadi berat gitu asmanya. Nih dok, bolehkah dok minum steroid oral untuk pengobatan asma jangka panjang dok? Kalau sekarang saat ini rekomendasi atau pedoman itu steroid oral itu hanya digunakan pada saat serangan akut. Oh, serangan akut. Serangan aja. Jadi hanya diberikan 3-5 hari pertama saja. Nah, kapan steroid ini kita berikan dalam bentuk inhalasi? Dalam bentuk tadi obat hisap. Obat hisap itu yang digugakan dalam jangka panjang. Tapi jangka panjang asma ini salah satunya adalah steroid yang bentuknya inhalasi begitu. Nah, apakah ada efek samping? Sampai saat ini sih belum ada efek samping apa-apa gitu. Malah dia memberikan keuntungan, mengurangi kekerapan si anak ini serangan asma begitu. Jadi asma ini bisa sembuh nggak dok? Apa kalau kita sekali kita terkena asma, apakah kita asma terus kayak gitu? Ya, jadi kalau sudah terkena asma maka ya asma akan melekat pada diri kita. Oh gitu. Bisa sembuh nggak? Apa nih yang dikatakan sembuh? Kalau dikatakan sembuh, oh tidak ada lagi penyakit. Iya, tidak bisa. Kenapa? Karena kan penyakit ini bukan penyakit yang infeksi yang maksudnya akut, enggak. Ini kan asma ini kan karena ada faktor alergi. Oh gitu. Nah, jadi selama kita mempunyai alergi, maka selama itulah kita akan mengidap asma. Tetapi asma ini bisa kita kendalikan. Gitu, bukan kalau saya bilang bisa sembuh nggak? Ya kalau nggak bisa sembuh nanti saya diprotes kan gitu ya. Nah, tapi kita bukan bilang tidak sembuh, tapi asma ini bisa kita kendalikan. Sehingga asma ini tidak akan terjadi secara terus-menerus. Ya, tadi mengendalikannya bagaimana? Satu, menghindari faktor pencetusnya. Kalau faktor pencetus tidak dihindari ya serangan terus. Dan tadi dengan menggunakan obat-obat steroid jangka panjang itu juga akan akan mengurangi kekerapan dan bisa nanti membuat si anak ini bisa sembuh atau tidak terjadi lagi serangan asma. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Iya. Kalau yang untuk anak-anak stunting dok, apakah bisa menyebabkan asma dok? Misalnya anak itu kan stunting. Gitu, stunting bisa asma. Stunting ini tidak menyebabkan asma, tapi asma bisa menyebabkan anaknya jadi stunting. Atau saya sih dalam pengalaman saya pengalaman sampai saat ini asma ini jarang yang membuat stunting. Dia hanya berat badannya kurang gitu, jadi gizi kurang saja, tapi tidak menyebabkan stunting gitu. Jadi
berapa lama lagi misalnya anak nih dok, kan sering asma nih kan ya, jadi susah makan dok ya. Jadi kalau misalnya berobat ke dokter itu selain obat asma yang dikasih, apakah dikasih yang vitamin juga dok atau gitu? Tergantung indikasi ya. Sebetulnya vitamin tuh perlu nggak sih? Ya perlu vitaminnya. Misalnya vitamin D ya, vitamin D3, zat besi pada anak-anak itu untuk pertumbuhan itu sangat penting diberikan. Sehingga tetap kita kalau memang diperlukan ya kita berikan gitu. Jadi sesuai dengan indikasi si pasien tersebut. Oh gitu. Satu lagi nih dok, aku mau ada yang bertanya. Ya. Begini, misal nih dok ya, asma itu kadang-kadang kan masih awam nih dok, orang dengan asma pasti mereka tuh menyebutkan, padahal asma itu kan kadang-kadang bukan turunan juga dok ya, kadang-kadang kan kita kan harus lihat juga faktor pencetusnya apa selain turunan gitu. Tapi kan orang rata-rata untuk orang tua nih pasti mereka itu menuduh anaknya nih asma. Sudahlah orang tuanya itu pasti asma gitu. Padahal kan harusnya kita itu melihat lagi dok ya pencetusnya itu apa. Apakah dari makanan, apakah dari lingkungan, atau misalnya asap rokok kayak gitu tadi dok kan. Nah, jadi gimana nih dok istilah solusinya biar orang tua yang lain itu nggak fokus dengan hanya faktor turunan aja dok? Ya, jadi tadi saya garis bawahi ya bahwa asma ini harus punya faktor alergi terlebih dahulu, dan faktor alergi ini tidak harus asma gitu ya. Dan kalau memang orang tua punya faktor alergi maka si anak akan mempunyai bakat jadi alergi. Tetapi apakah semua bisa menyebabkan asma? Ya tidak gitu. Tapi dia harus punya basic dulu bahwa dia harus ada faktor alergi di dalam lingkungan keluarga. Ya, kalau tidak ada faktor alergi ya dia tidak akan mencetuskan asma gitu. Jadi memang orang tua nih, ayah bunda harus mencermati gitu ya. Ada nggak faktor alergi di dalam keturunan keluarganya gitu ya, dari sebelah ayah ibu, nanti orang tua kakek nenek ayah ibunya sampai ke atas ya, faktor keturunan namanya kan, kita harus cari di atasnya begitu, sehingga si anak ini kalau memang dia ada asma, ditemukan asma, maka tidak mungkin kalau dalam keluarga tidak ada faktor alergi gitu. Sebenarnya tidak dicarikan saja. Kita tidak fokus untuk mencari faktor itu, tapi kita mencari fokusnya adalah mencari faktor pencetus yang menyebabkan si anak ini batuk dan asma tadi. Nah, apa sih faktor pencetusnya? Kalau memang faktor pencetusnya tadi makanan, ya makanan yang mana yang menyebabkan dia batuk atau dan menjadi asma kan gitu. Kalau dia lingkungan yang mana nih gitu ya? Kalau dia tadi asap atau hewan, bulu-bulu, nah itu yang harus kita cermati gitu. Apa yang menyebabkan si anak ini jadi batuk? Asma ini kan dicetuskan pertama kali pasti batuk dulu. Pasti batuk, bukan langsung tiba-tiba dia sesak nafas tuh, enggak. Berarti dia tuh harus batuk dulu ya dok ya, bukan didahului oleh batuk. Pasti batuk atau batuk pilek dulu, nah kayak gitu baru dia akan menjadikan asma. Untuk vaksinnya dok, vaksin pencegah asma itu ada nggak dok? Nggak ada. Jadi vaksin ini asma ini karena tadi bukan penyakit infeksi, sehingga ya tidak ada imunisasi atau vaksin yang untuk mencegah asma. Yang kita tahu kan imunisasi ini adalah imunisasi untuk penyakit-penyakit yang paling banyak adalah infeksi kan. Salah satunya TBC, DPT, influenza, pneumonia, diare, itu kan semua penyakit infeksi ya, bukan penyakit alergi gitu. Jadi butuh vaksin atau butuh imunisasi. Tapi kalau asma ini bukan merupakan penyakit infeksi, sehingga sampai saat ini belum ada vaksin atau imunisasinya. Nah, gitu. Jadi misalnya nih dok, vaksin influenza nih dok, vaksin influenza nih
apakah kira-kira bisa mengurangi dia untuk sakit asma itu dok? Karena kan dari batuk pilek dok ya. Nah, ya mungkin untuk vaksin pneumonia, vaksin influenza itu dia akan mencegah atau mengurangi terjadinya pneumonia dan influenza. Sehingga nanti anak-anak yang memang pencetusnya adalah infeksi ya akan terhindari dari asma ini gitu. Jadi jalan ceritanya tuh tidak tiba-tiba tuh asma ya udah. Tapi faktor pencetusnya ini apa dulu berarti nih? Kita cari dulu, kita gali. Iya, faktor pencetusnya ini apa? Kalau faktor pencetusnya ini infeksi, ya berarti infeksinya kita tangani dulu. Kalau ternyata anak ini belum pernah imunisasi pneumonia atau influenza, ya kita lakukanlah imunisasi itu. Gitu. Jadi untuk mengurangi dia terinfeksi tadi, sehingga tidak memperberat si asmanya ini. Gitu. Gitu. Jadi dia tuh dok, anak-anak ini dia itu misalkan bisa ke pneumonia dokter ya, bisa nggak dia langsung 2 gitu dok, anak itu penderita pneumonia iya, asma juga iya? Iya, kan tadi pencetusnya adalah infeksi. Iya, salah satunya pneumonia kan gitu. Setelah pneumonia tidak diobati, jadi tambah berat, anaknya sesak nafas. Nah, karena dia punya asma, punya bakat asma nih, nah maka muncullah serangan asma. Karena infeksinya tidak tertangani tadi. Gitu. Sehingga pada saat masuk rumah sakit, anaknya kan pasti dirawat. Dirawat ya kita tata laksana pneumonia dan tata laksana asmanya. Gitu. Jadi bisa berbarengan nggak? Ya bisa. Ini dok, ada satu lagi dok, pertanyaan dari ayah bunda dok ya. Apakah anak-anak dengan asma itu bisa olahraga dok? Bisa. Bisa. Contohnya dok, misalnya. Nah, olahraga mana sih yang boleh dilakukan gitu ya? Yang paling aman adalah berenang. Yang paling aman? Iya, paling aman adalah berenang dan itu akan mengurangi kekerapan si anak terjadinya asma atau serangan asma. Kenapa? Karena dengan berenang maka paru-parunya akan terbuka. Dada ini kan akan terbuka nih kalau kita berenang. Tapi berenang ya, bukan berendam. Kan ini nih kita harus pisahkan dulu. Berenang memang harus benar-benar olahraganya berenang. Gitu. Memang benar-benar renang. Iya, benar. Bukan berendam. Makanya tadi saya harus pisahkan nih. Jalan-jalan di kolam. Bukan, dia berenang. Jadi dengan dia berenang maka paru-paru itu akan terbuka. Sehingga akan mengurangi terjadinya asma. Kan asma ini kan tadi kan penyempitan, kan gitu ya, penyempitan saluran nafas. Nah dengan dia berenang, dengan dia paru-parunya terbuka, maka ya akan mengurangi terjadinya asma. Jadi jangan anak-anak ini udah punya asma, olahraganya lari, jangan olahraganya sepeda, misalnya itu ya yang aktivitasnya betul-betul menguras energi, panas segala macam itu keringetan, capek, lelah, itu bisa malahan mencetuskan asmanya. Main sepak bola misalnya gitu kan, nah itu kan lari dia, itu juga bisa mencetuskan asma. Jadi yang paling aman adalah berenang. Iya. Gini, sekarang ini kan kalau kita lihat-lihat dok ya, orang tua maupun orang tua yang muda, anak-anak kan kalau setiap Sabtu, Minggu di Dialopa itu kan sering jalan, sering lari kayak gitu kan. Yang kalau di Bukit Baru juga gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak nih mau ikut orang tuanya jalan atau itu, berarti kalau yang ada asma itu nggak boleh itu dokter atau gimana? Kalau jalan boleh saja. Yang penting jangan berlebihan, jangan sampai lari-lari gitu yang membuat dia kelelahan, yang bisa mencetuskan asma itu dihindari. Ya kalau jalan-jalan aja, ikut jalan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dok ya. Kadang-kadang kan misalnya orang tuanya nih kan mau olahraga kan nggak mungkin anaknya ditinggal di rumah kan, otomatis dia harus ikut jalan. Kan, ya boleh. Tapi yang lebih diwajibkan itu untuk penderita asma itu olahraganya harus renang dokter. Ya, kalau bisa dilakukan 1-2 kali seminggu itu kan lebih baik untuk mengurangi tadi kekerapan serangan asmanya. Gitu. Ini dok satu. Tapi ini saya dapat itu dok ya dari sahabat podcast ini, tapi di luar itu dok, di luar apa? Asma. Iya, di luar asma. Apa ini itu? Pertanyaannya lucu dok. Vitamin dok, vitamin tinggi anak dok. Yang bagusnya apa dok? Vitamin tinggi anak. Iya. Jadi untuk anak-anak
untuk tumbuh kembang ya. Untuk tumbuh kembang tadi sudah saya sampaikan bahwa vitamin apa saja ya, vitamin yang dibutuhkan ya vitamin D3, vitamin zat besi, suplementasi zat besi, kalsium. Nah, itu kalsium yang bisa membuat tulangnya juga akan memanjang ya kan, sehingga bisa tambah tinggi, itu bisa. Nah, jangan lupa kalau dia minum vitamin juga jangan lupa makanan ya, makanan yang sehat dan bergizi tadi. Jangan sampai nanti hanya fokusnya vitamin aja, tapi intake atau nutrisi si anak tidak diperhatikan. Tidak, malah vitamin yang paling baik adalah secara alami itu didapatkan dari makanan, dari nutrisi. Jadi carilah makanan-makanan yang tinggi kalsium yang memang nanti bisa membuat si anak ini jadi tumbuh kembangnya jadi baik, badannya jadi baik, kan kayak gitu. Jadi sumbernya apa? Sumbernya tetap yang pokoknya adalah nutrisi, makanan. Nah itu. Vitamin itu adalah pendamping, suplementasi. Jadi hanya tambahan saja. Tidak diberikan, boleh nggak? Ya boleh. Kalau dia makannya bagus, nutrisinya baik, kenapa harus membutuhkan vitamin? Nah, gitu enggak, gitu ya. Jadi tetap makanan yang paling vitamin yang paling baik itu nutrisi adalah makanan. Kita dapatkan dari bahan-bahan yang alamiah kayak gitu. Oke. Pesan-pesan terakhir dok, kita karena nggak ada lagi pertanyaan ini. Ya, jadi pesan terakhir dok untuk ayah bunda dok, untuk dalam mengatasi sakit asma pada anak ini dok. Jadi ayah bunda untuk asma ini memang tidak sesederhana yang kita pikirkan, sehingga ayah bunda harus memantau atau mencermati apakah si anak ada faktor alergi yang mencetuskan nanti batuk dan akhirnya akan menyebabkan asma. Gitu ya. Jadi jangan salah kaprah menyebutkan bahwa batuknya nggak sembuh-sembuh sih gitu ya. Nah, harus kita cari nih. Jadi kalau emang batuknya sudah lama, ayah bunda harus bawa ke fasilitas kesehatan. Ya, mau dia puskesmas maupun rumah sakit atau dokter praktek silahkan. Tetapi itu wajib dikonsultasikan. Jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai nanti kalau sudah berat penyakitnya, nah baru nanti menyesal ya. Jangan sampai begitu. Jadi lebih cepat kita mengkonsultasikan, lebih cepat kita bertanya, nah itu akan lebih baik lah outcome-nya gitu ya, hasilnya akan lebih baik gitu. Oke. Luar biasa ya ayah bunda ya, sahabat podcast semua, semoga pesan terakhir dokter, kesan dia sebagai penutup dapat membuka hati kita semua. Terima kasih banyak ya Dokter Ratna ya atas ilmunya hari ini dan obrolan di podcast kita. Semoga ayah bunda di rumah lebih paham, lebih memahami tentang gejala sakit asma lebih awal di rumah agar penanganannya lebih cepat. Oke, saya Desri bersama Dokter Ratna pamit undur diri. Selamat Hari Asma Sedunia 2026. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.